Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus, sebelumnya saya mau tanya, Nur Muhammad itu yang mana dan Nurullah itu yang mana? Mohon penjelasannya Gus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses innalillahi dari hidup yang kumaksud bukan sifat loh, ini maksudnya ya, ini turun namanya Nur Muhammad. Dari kacamata hakikat, Nur Muhammad adalah wiji kang dumadi saklebete urip, sesuatu yang terjadi di dalam hidup. Umpama saya gambarkan itu gini Pak, dalam nutfah seorang bapak, nutfah itu bahasane mani. Dalam mani itu ada sel. Lah sel inilah nanti akan bertemu terhadap ovum atau sel telur. Lah yang disebut Nur Muhammad ini adalah sel inilah. Ini ada di alam namanya nukot goib, di mana alam yang dijamin oleh Allah terjaga. Terjaga itu apa? Nggak bisa nafsu masuk, nggak bisa. Setelah ada satu perjanjian dari Allah, ini setiap diri kita loh, proses diri kita. Alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna, maka itu disebut ruh. Akhirnya berkembanglah 40 hari menjadi darah, daging, terus proses pembentukan dan penyempurnaan. Ruh akhirnya diwadahi yang namanya jasad, disempurnakan namanya insanul kamil. Udah, akhirnya Rasulullah memberikan satu penegasan dalam hadis Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam posisi fitrah. Artinya ruh tadi yang asalnya Nur Muhammad itu dikatakan fitrah, belum tercampur dengan urusan dunia. Kalau bahasa Nabi Adam masih ada di surga, belum diusir. Nabi Adam belum melanggar aturan. Akhirnya Allah mengetes kesetiaan Nabi Adam dengan cara iblis diberikan wewenang, izin, legalitas menyesatkan Adam dan anak putu Adam. Akhirnya lewatlah pohon khuldi itu. Terjadilah sama pada kita waktu kecil, waktu mancik akil balik, kesetiaan sampean yang sudah diambil perjanjian oleh Allah diuji lewat nafsu, bentuk sifat basariah. Akhirnya kita dulu hati ini bercinta, bersukaria, beriman pada makhluk. Tumpuan hati kita adalah makhluk, imannya pada makhluk. Makanya jangan heran manusia dimanapun tidak mau miskin, nggak mau.
dalam dirinya wajib kaya, wajib mewah segala-galanya, walaupun ditempuh dengan cara miturut agama tidak diperbolehkan dilakukan. Yang penting kaya. Sebab dengan kekayaan itu masyarakat akan hormat. Nggih. Coba jenengan jadi orang termiskin di kampung, pekerjaan kita juga nggak jelas. Jelas kita tidak menghormat. Pasti menghormat yang apalagi yang kaya itu kalau kita hutang dikasih uang yang laki-laki, bukan uang perempuan. Artinya uang yang tidak mana, ya, hak mutu bisa. Apalagi kita nggak bisa nyaur, dibebaskan. Lah, siapa yang tidak hormat? Pasti menghormat. Lewat ilmu kita alim dipuja. Padahal sesungguhnya mohon maaf, kita masih di dalam posisi jatuh pada Allah. Kita masih gelap pada Allah. Yes. Itulah bentuk innalillahi. Lah sekarang Allah menyuruh kita wa inna ilaihi raji'un. Insanul kamil harus difanakan, ditiadakan. Keakuan diri kita harus tiada sebagai makhluk. Insanul kamil sudah fana, nama ruh juga fana, nama Nur Muhammad fana, akhirnya nama apa? Nggak bisa kita sebut. Akhirnya diberikan kemudahan di dalam surah Toha ayat 14 itu innani Allah. Kalau bahasa kitab hikamiku tondo, kalau kau sudah wa inna ilahi roji'un atau sudah makrifat pada Allah, yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Itu berarti Nur Muhammad itu wiji kang dumadi saklebete urip. Itulah sesuatu di dalam hidup. Kalau tidak ada Nur Muhammad, nggak akan muncul makhluk sejagat ini. Ya, kalau tidak ada Nur Muhammad dari hidup dari Allah, nggak akan pernah muncul kita sebagai makhluk. Tapi ojo disebut anak Tuhan lo ya, karena lam yalid walam yulad. Jangan. Memang kalau kita sudah masuk di dunia tasawuf, koyok-koyok syirik, koyok-koyok. Tapi sebetulnya itu justru akan membenahi ruhaniyah kita yang selama ini kita itu syirik pada Allah, menyekutukan pada Allah. Masih ada selain Allah, Tapi kalau kita memandang dari kacamata syariat, Nur Muhammad itu hanya terjadi pada diri kanjeng Nabi Ibnu Abdillah. Kalau tidak ada itu, nggak mungkin Allah akan menciptakan makhluk ini. Bahasa kacamata syariat. Sehingga mengapa Rasulullah itu tidak ditampilkan wajahnya, cuman lafat apa jenis ya, Muhammad lah, ngoten nggih, nggak boleh digambarkan, nggak boleh. Sama dengan Allah, nggak boleh. Makanya persaksian syahadat mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tetap Muhammadur Rasul. Kanjeng Nabi ngaten kan? Tidak wa anna Rasulullah, enggak. Wa anna Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, tetap. Berarti Muhammad itu siapa ya? Hakikatnya makhluk. Orang yang bersyahadat, bersaksi yang benar, wajib tahu siapa yang disaksikan. Allah siapa? Ya ini. Makanya jenengan kalau sudah masuk di dalam jalur dinul haq, sudah paham sirul asrar,
syahadat jenengan persaksian sudah benar. Muhammadnya juga benar. Langsung melihat makhluk diri Anda itu bisanya bergerak sebab digerakkan oleh Allah. Air ini bisa mendatangkan rasa segar atau menghilangkan rasa dahaga, itu sebab Muhammadur Rasul diperintah Allah untuk ngekei seger. Lah sekarang syahadat tunggal, syahadat ruh harus antara Allah dengan Muhammad itu harus sampai nafikan akhirnya. Jelas? Ini pun jadi pun notok makon jam'i telas wis bar ngono mati yo gak apa-apa. Nek belum sampai ana kene ojo mati-mati dhisik. Jelas nggih? Oke, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nderek tanglet nerusaken babagan masalah Nur Muhammad kali Nurullah. Napa kok gak dikeraskan, Pak? Babakan Nur Muhammad kali Nurullah niku wau lho, Gus. Oh, nggih. Nurullah dereng nggih. Pun. Nah, nek pemahaman kula niku Nurullah itu ibaratnya al-batin. Ibarat al-batin. Kalau Nur Muhammad itu adz-dzahir. Oh, ngoten. Apa benar apa salah? Sampun? Nggih. Kan karena apa ya? Seperti saya orang awam ini memaknai Nur Muhammad itu harus wujudnya itu wujud yang bisa terlihat lah dalam angan-angan kita itu. Wujud zahir. Iya, kayak wujudnya lampu atau apa itu. Karena Nur Muhammad ini sangat berkaitan dengan wujudnya penciptaan alam semesta ini, Gus. Jadi apa ya? Wiji tadi itu loh, kadang kita itu berangan-angan seperti kayak apa gitulah. Sampai ada teori Big Bang, ada teori apa itu kan yang selama ini jadi pengertian kita, Gus. Mohon dijelaskan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun boleh berpendapat miturut keyakinan masing-masing. Kalau saya menjabarkan antara Nurullah dengan Nur Muhammad, sebetulnya versi saya ya. Aku iki lho maksudnya. Iki ngomong ngeten. Aku nyatakno wujudku rupa Nurullah. Lah Nurullahku wujude Nurullahku dunia seisinya. Dunia seisinya itu sesungguhnya Nurullah. Iki versi hakikat, bukan versi syariat. Kalau versi syariat, Nurullah Allah kalau siang ya matahari. Dengan datangnya cahaya itu akhirnya jenengan bisa melihat dunia dan seisinya. Tapi duduk bukan wujudnya Nurullah, iku wujudku. Saya ulang. Aku gini, biar dikenal oleh hambaku, tak wujudkan secara zahir yang disebut Nurullah. Lah, wujudnya Nurullah adalah dunia dan seisi, berarti makhluk. Sehingga di dalam syariat itu memakai dalil adanya dunia seisinya menandakan adanya Allah. Karena di mana ada yang diciptakan mesti ada yang itu keyakinan kita ketika saat di syariat. Masih memandang nur
Nurullah ini memandang makhluk itu ada sebagai tanda adanya Allah. Berarti mohon maaf, kita waktu ada di syariat itu menjadikan isyarah ini, isyarah atau wujudnya dunia ini sebagai wujudnya Allah. Cuman kita belum tahu wujud sebenarnya Allah. Dah, inilah yang kumaksud yang kumaksud nurullah miturut kacamata hakikat. Lah, Nur Muhammad adalah justru yang ada di batin. Nek tadi jenengan kan nek Nur Muhammad iku dohir, nurullah batin. Lah, jenenge orang berkeyakinan persepsinya ya harus dihormati, nggak boleh langsung disalahkan. Ndak. Niku wong namanya iman, orang ini macam-macam. Lah, saya katakan Nur Muhammad mengapa ini batin? Karena sesuatu yang ada di dalam hidup. Sebab tanpa hidup, tanpa Nur Muhammad batin itu tak akan muncul Muhammad. Jadi wujudnya Muhammad iku sanepa wujudnya Nur Muhammad. Atau Muhammad ini dohir disebut Nurullah iku perwujudan dari Nur Muhammad. Lah, Nur Muhammad perwujudan dari hidup. Iki nek diproses asal muasal loh Pak ya. Tapi iki nggak masuk ilmu syariah. Ini masuk di dalam ilmu hakikat. Sebab ilmu syariah itu ilmu yang memandang dari sisi dohir makhluknya. Ilmu hakikat memandang dari sisi batin atau hidup itu sendiri. Makanya orang hakikat kebalikan daripada orang syariat tadi. Orang syariat tadi mengatakan wujudnya Allah didelok, dilihat dari tanda wujudnya dunia dan seisinya. Tapi beda dengan orang ahli tahqiq, ahli syuhud. Dia mengatakan, menjadikan dalil burhan wujudnya Allah, bahwasanya wujudnya Allah itu sebagai bukti dalil ketidakwujudnya selain. Nah, beda tak Pak ya? Beda. Tadi saya katakan kita waktu ada di syariat, dunia wujudnya seisinya itu sebagai bukti adanya Allah. Sekarang ahli tahqiq kebalikan, wujudnya Allah itu sebagai bukti atas ketidakwujudnya selain. Bingung banget. Karena apa ahli tahqiq itu kok seperti itu? Karena di dalam pandangan ahli tahqiq sifat wujud itu yang punya cuman, dan dia sudah kefanaan selain Allah. Itu loh persoalannya. Lah, kita berhubung belum kenafian kefanaan selain Allah dalam konteks wujud sifat, maka kita masih merasa wujudnya kita diwujudkan oleh Allah. Ya gak salah, bener secara kacamata syariah. Sebab dalilnya yo eneng, Allahu khalaqakum. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, yang Tuhanmu itu yang menjadikanmu. An-nas berarti tidak hanya umat Islam loh Pak ya. Enggak, itu umum, makanya kalimahnya itu bukan Allah. Hadi ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Bertakwalah kamu terhadap Tuhanmu yang telah menjadikan kau itu. Berarti tak simpulke secara pandangan saya Nur Muhammad justru sing batin, Nurullah itu zahir. Atau saya sebut Nurullah itu adalah
Muhammad. Ada yang membahasnya, apa perbedaan Ahmad dengan Muhammad? Nek Ahmad berarti sing jero, nek Muhammad itu job. Oh, mungkin dibuka di dalam kitab Sirul Asror karangane Imam Ghazali. Ada perbedaan antara Ahmad dengan Muhammad atau Nur Muhammad dengan Nurullah. Nggih, monggo ada lagi. Pripun? Ngeten. Makom ahadiyah itu adalah makom proses kita menjadikan satu dari banyak. Itu makom ahadiyah. Lah, makom ahad berarti sudah banyak, itu sudah hilang menjadi ahad. Kados ngeten. Ahadiyahkanlah semua apa yang ada pada diri makhluk. Berarti kita harus mandang hidup aja. Jangan mandang makhluknya. Jangan mandang makhluknya. Kalau mandang hidup, berarti sing punya sifat hidup siapa? Allah saja kan? Itu berarti kita proses ahadiyah menuju ke ahad. Wes sifat apa jenenge Asmaul Husna di dalam Al-Qur'an mulai saka dene Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur ya, 99. Ini harus kita jadikan satu. Proses menjadikan satu inilah disebut proses ahadiyah. Yang maksud tujuannya untuk menjadi ahad. Berarti nama 99 itu di apa? Ngeten iki diapakno? Diringkas dilebokno wadah jenenge Allah. Berarti Allah iku makna ahad. Dan mana ahad? Lah proses untuk menuju ke ahad, menghilangkan kabeh ini dan memasukkan terhadap satu wadah nama itu, proses itu disebut ahadiyah. Terserah kita memandang dari mana. Kalau kita itu tidak melakukan proses ahadiyah, jelas kita akan mengatakan si A duweni hidup, si B punya hidup, si C punya hidup, dan lain sebagainya. Ini proses kita memang di syariat memang seperti itu. Kita merasa hidup sebab dihidupi oleh yang maha. Nah, ngoten toh? Prosesnya seperti itu memang. Proses innalillahi. Lah sekarang kita dituntut wa inna ilaihi rojiun. Berarti kita harus melakukan tindakan proses ahadiyah menuju ke ahad. Tapi itu tidak akan pernah bisa terjadi terhadap siapapun manakala kalau kita yang merasa melakukan ahadiyah menuju ke ahad. Nah terus bagaimana? Ya lepaskan keakuamu yang bisa pindah dari tahalli menuju tajalli. Kadang-kadang kita itu sudah paham Mbak ya, terkait masalah nafi isbat, terkait kita suluk nuju wusud. Tapi kita berpuluh tahun tidak bisa. Sebab apa? Keakuan kita masih muncul, yang merasa kita yang berpikir, merasa kita yang melakukan. Inilah yang dimaksud talinya nafsu yang paling lembut, paling halus. Gini. Ilmu menguasai kita, laku tiap saat dan waktu, tapi merasa diri kita yang melakukan. Nggak bisa, sampai kapanpun nggak bisa.
Kalau masih menduakan Allah, ingat, ya bunayya la tusyrik billah. Sebab inna syirka la zulmun. Anak putuku, jangan menduakan Allah dengan sesuatu hal yang lain termasuk dirimu. Sebab kalau ini masih terjadi, inna syirka, sesungguhnya menduakan Allah iku la zulmun adzim, menggelapkan dirimu. Jelas Pak nggih? Nggih, ada lagi. Ya, perempuan. Assalamualaikum. Monggo Bu, silakan. Permisi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi sebelumnya, bolehkah saya menanyakan di luar dari teks ini atau? Nggih, monggo. Silakan. Saya mau menanyakan tentang apa hakikat Allah yang sebenarnya? Apa hakikat Allah yang sebenarnya? Dan untuk menghilangkan akunya tadi itu Gus Pundi. Dan untuk cara menghilangkan akunya yang tadi. Oke. Matur nuwun Gus, jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hakikatnya Allah itu yang bagaimana? Sampai tinggali gue loh. Bukan angin loh ya, bukan udara, bukan hawa. Nggak bisa aku jawab kecuali ini. Kalau saya istilahkan, huwaladzi khalaqakum, dialah yang menciptakanmu. Berarti kan masih ada dua. Ada yang menciptakan, ada yang diciptakan. Dan jenengan wajib kenal terhadap yang menciptakan jenengan. Lah, manusia terbagi menjadi beberapa tempat dalam hal kenal. Ada kenal hanya nama. Oke, la ilaha illallah. Ada kenal pada sifat. La ilaha illallah. Ada kenal pada zat. La ilaha illa anta. Terus ada kenal pada af'al, penetapan, berarti la ilaha illa ana. Berbagai tahapan-tahapan yang harus kita lewati Pak Bu. Jadi kenal pada Allah tinggal kita memandang mana. Kalau dari kalimat tauhid la ilaha illallah berarti kita sepanjang sejarah masih kenal namanya saja, belum bertemu hakikatnya Allah. Di sisi sejati ini yang memiliki nama Allah nggak nah. Yang ditanyakan gitu, jawab saya sederhana. Al-Hadid ayat 3 mohon dilihat. Wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau ada hambaku yang tanya tentang aku, fa inni, maka jawablah, sesungguhnya aku ikut dekat. Faqala aidan wa nahnu, aku kata Allah yang sejati ngomongnya dan bilang gini. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki lebih dekat daripada urat leher jenengan. Wis, sampean ngen-ngen dhewe. Sing dia biar gak munyer-munyer sampean tinggal. Ini yang disebut al-haq laisa bimahjubin. Ini tidak bisa ditutupi dengan apapun. Nggak bisa. Artinya al-haq bahasa syariat Allah. Al-haqqu utawi Allah iku laisa bimahjubin,
tidak bisa ditutupi dengan sesuatu apapun. Mengapa? Karena di pandangan ahli syuhud, ahli yang sudah sampai pada Allah, selain Allah itu sudah tidak ada. Bagaimana mungkin bisa menutupi Allah? Menutupi Allah. Wa anta mahjubun. Sementara kamu itu manusia yang terhijabi. Dengan apa? Dengan dirimu sendiri. Makanya di dalam hadits qudsi Allah dawuh, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau sudah kenal dirimu, berarti kau sudah kenal Tuhan. Yaitu maksudnya. Cara untuk menafikan bagaimana? Gini aja Bu, yang bisa menafikan itu cuman Allah. Secara teori, keilmuan, cukup jenengan itu mengasah dzikir sirul asrar di pos su'aul basiroh. Prakteknya apa? Apapun yang muncul pada diri jenengan atau orang lain, makhluk lain, jenengan harus sambung rasa menyang urip di situ. Artinya harus iman, yang berperan hanyalah Allah. Udah, itu sampean asah terus. Nanti Anda akan dinafikan Allah sendiri. Akhirnya sampailah pos kedua, ainul basirah, melihat, bertemu. Udah. Nek sudah, kalau sudah di situ gendeng sampean, pasti gendeng. Artinya hati itu gila pada Allah, bukan gila pada selain. Apa gila sing di jalan-jalan itu ngomel, bukan. Gila ini kok gendeng toh Pak? Karena rasa mahabbah besarnya dalam hati jenengan pada Allah. Bila mana gendeng sak dohire ya mbah. Allah pasti akan memutuskan hubungan ruhaniyah satu hamba pada selain Allah manakala hamba itu menuju dan bertemu Allah. Pasti Pak itu. Urusan kesenangan dunia pasti di hati jenengan diputus oleh Allah. Urusan apakah sampai ke jasmania, wallahu alam. Itu urusannya Allah. Kalau jenengan ditaruh khawasul khawas, tidak. Kalau ditaruh khos, mesti. Aku sejak masuk di dalam ajaran Rasulullah dan mengamalkan, kok ekonomiku tambah merosot, tambah bangkrut. Memang gitu tah. Allah itu punya hitungan sendiri daripada kita nafsu. Ketika kita dijatuhkan duniawiyah kita secara fisik miskin, itu baik untuk Allah. Karena Allah sayang pada kita. Jikalau dikayakan jenengan, pasti akan tersilaukan, terkabur dengan kekayaan. Si A. Si B malah kebalikan. Cuman ruhaniyahnya yang diputus dengan duniawiyah. Jasmaniyahnya tambah kaya, tambah mewah. Itu hitungan Allah karena kebiarin dunia, mewahin dunia yang bagaimanapun jumlahnya bagi si B tidak akan mempengaruhi ruhaniyahnya pada Allah. Itu Allah sendiri. Makanya ada yang malah ditambah kaya, malah ditambah miskin. Miskin malah tambah miskin, tambah kiri. Jadi Ibu, cara menafikan, yang menafikan sebetulnya Allah. Cuman secara sistem kita berkewajiban untuk selalu berzikir di dalam sirul asrar. Hanya itu. Nanti Allah sendiri.
Yang membimbing panjenengan, yang memindah panjenengan Allah sendiri. Lah, tanda-tanda kalau itu lepas keakuan kita, lepas lo ya. Dalam hati jenengan tidak merasa jenengan yang melakukan. Tetapi Allah, akunya Allah yang melakukan. Itu tanda-tanda. Nah itu kadang ya entah berapa detik, entah berapa menit, entah berapa jam di zona seperti itu urusan Allah. Lho Gus, kula ngetrapno iku malah rusak aturan syariat saya. Lah sing ngerusak sapa? Sing gawe rusak iku sapa? Kembali maneh lagi kepada akal kita dicabut oleh Allah, sing nyabut ya sapa? Sing jelas Allah itu punya hitungan sendiri terhadap hamba yang menuju dan bertemu kepada Allah. Ingat, siapa yang hatinya itu semakin mendekat bertemu pada Allah, maka semakin jauh hatinya terhadap selain Allah. Siapapun yang berjalan ke arah barat, maka semakin jauh arah timur yang ditinggalkan. Oke, ada lagi? Lah ya Bu, menghilangkan akunya, hilangi aku jenengan sing ngilangke nggih Gusti. Jenengan kali kula niki tugase berzikir sirul asrar di dalam su'aul basirah. Carane prakteke ngeten Bu. Apapun yang muncul dalam diri jenengan atau orang lain, hati sampean jangan beriman munculnya itu dari makhluk. Sampean harus berkeyakinan munculnya dari Allah. Lah Allah itu di dalam diri jenengan, di luar diri jenengan. Nggih. Assalamualaikum Gus. Izin bertanya, pengertian bertemu Allah itu gimana Gus? Pengertian liqo bertemu Allah itu bagaimana? Apakah dua unsur terus bertemu? Antara ruh dengan Allah. Apakah seperti itu? Secara keilmuan iya. Secara proses di situ ada persyaratan untuk bisa bertemu Allah. Itu tertuang di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, maka dia harus melakukan dua hal. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan, selalu berzikir hatinya. Yang kedua, wala yusyrik, jangan jangan menduakan Allah. Artinya jangan muncul keakuan kita. Dari persyaratan dua ini maka bisa kami simpulkan yang disebut liqo bertemu Allah adalah la ibsar wa mubashar wa bashar. Fananya yang ingin bertemu, fananya yang ditemukan, yang ditemui, atau mata untuk melihat. Semuanya fana, akhirnya disebut apa? Niki namanya bertemu. Bukan ini bertemu ini, enggak. Memang secara proses, secara bahasa syariat ngoten. Fisabilillah. Jenengan berjalan di atas jalan Allah dalam rangka untuk bertemu Allah. Ini kan ada dua Pak ya. Ada dua. Tapi kalau yang disebut bertemu
namanya ahad, tunggal, itu nggak ada yang lain. Nggak ada sebutan makhluk, nggak ada sebutan Allah. Nggak ada. Terus sebutan apa? Nggak bisa nyebut. Cara bahasa saya, cara Quran diulas di dalam surah Al-Anbiya niku ayat 25. Muhammad, aku tidak mengutus utusan sebelum kamu, termasuk dirimu. Semua rasul wajib membawa dan menjelaskan dan mengenalkan tentang tauhid la ilaha illa ana. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Sebab dengan begitu supaya fa'budun, supaya betul-betul bisa menyembah Allah. Fa'budun. Jadi inilah sebagai dasar saya, dulu Kanjeng Nabi itu juga membahas bab ini. Memahamkan, mengajarkan tauhid la ilaha illa ana maksudnya. Iya. Kalau tidak, gak mungkin Pak. Akan muncul surat Anbiya ayat 25. Munculnya wahyu ini menandakan bahwasanya di samping Rasulullah juga melakukan maksud daripada tauhid ini, juga mengajarkan terhadap para sahabat. Udah. Ini keyakinan saya, kalau Rasulullah menyampaikan, kalau tidak, nggak mungkin wahyu ini akan tertera di dalam Al-Quran surat Anbiya ayat 25. Sebab ada makalah Pak memang yang mengatakan Rasulullah tidak pernah menyampaikan tauhid anta wa ana, hanya menyampaikan syariat saja, tidak pernah menyampaikan hakikat makrifat. Nggih, mohon maaf, bukan saya menyalahkan, tapi saya kurang sependapat. Hanya itu. Sebab dengan adanya muncul tertera di dalam Al-Quran, menjelaskan wahyu ini jelas tidak dikorupsi oleh Rasulullah. Menjelaskan, membuktikan bahwasanya ini juga disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Jadi maksud bertemu, sudah tidak ada nama ruh, tidak ada nama Allah. Tidak ada nama mata untuk melihat. Enggak ada. Terus nama apa? Yaitu tadi disebutkan laisa kamislihi syai'un. Widek lho Pak nggih. Idek tapi enggak senggolan. Apa nih sing disenggol? Wong sing disenggol tidak ada. Itulah ahad sebetulnya. Nggih. Dah cukup Pak nggih. Yes, nggih, ngapunten ingkang kathah, matur suwun atas segala atensinya yang masuk di majelis ini awalan sampai akhir. Apa yang telah kita terima dari Allah semoga menjadi ilmu ingkang manfaat, barokah terhadap kita dan keluarga kita, terutama anak turun kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.